Inilah Tokyo, jantung daratan Kanto. Populasi Tokyo dan kota-kota sekitarnya berjumlah hingga 40 juta orang. Tempat ini mewakili kemakmuran negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia. Di Tokyo modern, lanskap kota ditentukan oleh perpaduan yang khas arsitektur dan jaringan jalur kereta api yang sangat kompleks, dilengkapi dengan aktivitas berjalan kaki yang ramai di persimpangan. Seperti yang Anda lihat, Jepang adalah negara kepulauan yang terletak di cincin api Pasifik, tempat pertemuan lempeng tektonik dari benua Asia. Bencana alam seperti gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami sering terjadi di sini. Akibat kekalahan Jepang pada Perang Pasifik pada akhir Perang Dunia Kedua, Tokyo harus menanggung total 102 pemboman dan penghancuran sekitar 300.000 rumah. Kebakaran terus-menerus terjadi, hampir meluluh lantakkan kota itu hingga rata dengan tanah. Setelah Perang Dunia Kedua, Tokyo dipandang sebagai kanvas kosong bagi para arsitek. Namun, era Perang Dingin telah tiba. Mengingat kedekatan dengan Uni Soviet, Washington harus segera mengubah Jepang menjadi sekutu ekonomi dan politik. Ketika Amerika mulai melonggarkan sanksi ekonominya terhadap Jepang, keajaiban ekonomi Jepang pun dimulai. Antara tahun 1959 sampai 1974, PDB Jepang mengalami lonjakan luar biasa sebesar 350%. Terjadinya booming pembangunan kawasan industri berteknologi tinggi membuka jalan bagi munculnya perusahaan-perusahaan besar teknologi yang masih eksis hingga saat ini. Sebagai dampak langsungnya, populasi Tokyo meningkat dari 3,5 juta menjadi 13,7 juta. Dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat dan populasi yang terus bertambah, Tokyo terpaksa menjalani restrukturisasi menyeluruh untuk menjadi kota besar yang teladan. Akibatnya, pemerintah mulai mengeluarkan banyak uang untuk pembangunan megaproyek. Sistem air bawah tanah di Tokyo adalah contoh nyata. Dengan biaya awal melebihi 2 miliar US dollar, proyek ini sering disamakan dengan istana bawah tanah karena kemegahan dan luasnya. Sistem saluran pembuangan bawah tanah memiliki luas total 62.700 hektar, mencakup sejumlah besar sumur, 76 pompa berkapasitas tinggi, menara pengaturan tekanan, dan kolom penahan beban yang tak terhitung jumlahnya. Sistem ini tidak hanya harus mampu menahan tekanan yang diberikan oleh 14 juta penduduk tetap Tokyo, namun juga tahan terhadap dampak bencana alam. Ini adalah stasiun Shinjuku, pusat transportasi utama Tokyo, dengan panjang lebih dari 1 km dan terdiri dari beberapa lantai. Kompleks ini berfungsi sebagai penghubung 12 jalur kereta yang berbeda, menghubungkan 36 stasiun, puluhan terminal bus, dan ratusan gerai perbelanjaan. Namun stasiun seperti Shinjuku bukanlah hal yang aneh. Sistem serupa juga ada di kota-kota besar lainnya di Jepang, menempatkan transportasi umum sebagai jantung kehidupan masyarakat secara signifikan mengurangi kemacetan lalu lintas, serta mengoptimalkan konektivitas antar berbagai klaster pemukiman di kota besar ini. Hingga saat ini, perencanaan kota Tokyo tetap menjadi model teladan bagi kota-kota besar di seluruh dunia, yang menunjukkan strategi efektif untuk mengelola pertumbuhan kota dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.